Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat rimba ya. Semoga di pagi ini sahabat rimba dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian lama ya nggak upload video. Kali ini pas ya bulan puasa yang pada 2 Ramadan ini saya akan mengunggah video yaitu penyebab sakit mah kambuh saat puasa itu ya, sahabat rimba ya. Ya, jadi kadang puasa itu yang melakukan atau takut puasanya kambuh, mahnya kambuh dan sakit perut yang lainnya. Itu menurut saya ya sahabat rimba ya, ini bukan menurut dari rumah sakit atau dokter mana ya, itu ini menurut saya begitu. Ya tentunya atau dari pengalaman yang saya tahu membuat sakit mah atau membuat sakit perut yang lain, tapi bisa mengobati berbagai sakit perut seperti mah ya, seperti perut kembung, pencernaan bermasalah dan sebagainya, itu bisa terobati dengan puasa. Itu yang saya rimba perlu ketahui dulu. Kalau misalnya ada yang belum tahu. Kemudian niat puasa ya. Niat puasa itu penting ya. Dalam ada yang menjelaskan, kalau katanya ada yang meneliti kalau ini meniatkan tidak makan misalnya 10 jam itu ternyata asam lambung itu tidak terlalu berproduksi, sehingga itu bisa menekan menghentikan sakit mah. Itu kalau berniat di dalam hati saja, apalagi kalau puasa ya. Puasa wajib niatnya wajib di malam hari ya, sebelum sahur. Kalau puasa sunnah beda lagi. Puasa sunnah boleh berniat jam 9 pagi, misal belum makan belum minum. Oke, sekarang yang kedua yaitu ya penyebab mah kambuh saat puasa, yaitu makan yang berlebihan, terutama saat berbuka ya. Jadi makan mungkin saking laparnya atau makan langsung satu piring yang munjung tinggi itu, sehingga kekenyangan, itu menimbulkan masalah sahabat rimba ya. Itu yang membuat sakit mah Anda yang mungkin sebelumnya pernah sakit mah atau sakit perut bisa kambuh dengan itu ya. Ini bisa diperhatikan ya. Jadi solusinya ya makanya sedikit-sedikit dulu sahabat rimba ya, sedikit. Jadi dalam porsi yang mungkin ya cuma beberapa, mungkin yang pertama itu mungkin minum air dulu, minum madu atau minum air kelapa gitu. Kemudian setelah itu mungkin makan ya buah-buahan kalau ada gitu ya, mungkin bisa jadi pisang atau semangka dan sebagainya. Itu sahabat rimba ya. Mungkin nanti setelah maghrib mau isya atau setelah isya itu baru makan ya, mungkin nasi atau itu yang mau dimakan selanjutnya. Oke sahabat rimba, kemudian yang selanjutnya itu makan bermacam-macam makanan ya, tanpa urutan yang betul, yang benar ya. Misalnya ada semangka, ada nasi, ada tahu, ada agar-agar, dan ada salad buah dan sebagainya ya, tanpa memperhatikan urutan yang benar sahabat rimba. Jadi sahabat rimba ini perlu diketahui ya, makan bermacam-macam seperti itu boleh saja, tapi ada urutannya sahabat rimba ya. Urutannya sahabat rimba udah tahu atau belum ini? Jangan-jangan kuatirnya belum tahu lagi. Jadi urutannya itu yang pertama itu adalah yang mudah dicerna dulu. Yang pertama, kalau misalnya itu minuman yang manis, misalnya seperti teh manis atau madu, itu didahulukan untuk diminum. Kemudian yang urutan yang kedua itu adalah buah, itu lebih mudah dicerna dari makanan nasi atau yang lainnya. Itu baru buah ya, misalnya semangka atau buah yang lain. Kemudian setelah buah itu sampai rimba dan diberi jarak ya, ini jaraknya ya kira-kira sendiri, kira-kira nanti makan buah
nanti sudah agak lapar, itu baru makan nasi, baru makan makanan yang pokok. Seperti itu sahabat rimba. Kemudian apalagi setelah itu, misalnya sudah minum manis, sudah makan buah, caranya ya udah lapar, baru makan nasi dan makan pokok itu. Ya. Kemudian makan apa lagi? Sudah sahabat rimba ya. Kemudian membaca Al-Quran atau sholat tarawih atau mungkin melanjutkan tadarus ya. Oh perlu tadi makan apa, puding atau apa tadi misalnya, tidak sahabat rimba ya, tidak baik itu. Kalau sudah makan nasi dan makan seperti itu yang itu manis ya. Jadi bagusnya sebelum makanan yang berat tadi, sebelum makanan yang utama. Jadi karena dia lebih mudah dicerna. Jadi yang paling lama dicernanya paling susah seperti nasi atau misalnya sate atau apa, itu makannya agak terakhir tadi. Jangan kebalik ya seperti Mbak ya, makan sate dulu habis itu baru makan cola atau baru makan jus mangga, jus apa. Kebalik-balik itu bisa menyebabkan ini tidak seimbang atau campur aduk di dalam perut yang mengakibatkan tidak sesuai nanti ya. Tidak sesuainya maksudnya seharusnya itu sudah tercerna terlebih dahulu buah itu, karena posisinya setelah sate makanya, jadi dia tertumpuk di atas yang seharusnya sudah tercerna tapi belum ya. Jadi yang menyebabkan makanan yang di bawahnya seperti nasi atau apa tadi terganggu prosesnya gitu. Proses pencernaannya karena kan lama, sementara buah lebih cepat. Oke. Kemudian selanjutnya makanan pedas ya, atau yang bersifat panas dan kering tanpa pengimbang, itu sahabat rimba ya. Makanan pedas seperti apa ya, cabai, kemudian yang lainnya pedas merica. Kemudian panas dan kering juga ini seperti ini. Panas dan kering itu apa? Seperti mie goreng itu panas, dan kalau ditambah tambah cabai atau ditambah apa, jadi panas dan kering. Kemudian panas kering lagi apa, misalnya gini, ayam bakar beserta sambalnya, begitu ada panas dan kering ya. Itu nanti bisa menyebabkan panas di tenggorokan ataupun di lambung, di perut ya, bila tidak diimbangi dengan makanan yang bersifat sejuk atau dingin ya. Jadi perlu diimbangi sahabat rimba. Misalnya makan nasi goreng pedas, sahabat rimba perlu mengimbangi dengan makanan yang bersifat sejuk dan dingin seperti lalapan timun atau lalapan misalnya sayuran yang lainnya. Itu akan mengimbangi makanan pedas, makanan kering tadi, sehingga tidak terlalu kering, tidak terlalu pedas, dan pedasnya atau keringnya itu akan netral dengan adanya makanan yang bersifat sejuk dan dingin ya, seperti lalapan mentimun untuk lalapan wortel dan sebagainya. Sahabat rimba saya rasa tahu sendiri ya makanan yang, kalau belum tahu ikuti terus channel ini ya, nantinya insya Allah tahu sendiri. Udah ya sahabat rimba ya. Kemudian yang selanjutnya itu makanan yang minim mengandung enzim, atau makanan yang dimakan itu minim makanan yang alami. Misalnya begini, sampai rimba makan ini mie goreng, kemudian lagi mie rebus ya, kemudian lagi besok ayam goreng, nasi goreng ya, tanpa diimbangi dengan sayuran, tanpa diimbangi dengan buah-buahan yang mencukupi ya, itu akan menimbulkan masalah juga ya. Makanan yang mengandung alami, mengandung enzim itu apa ya, itu diperlukan untuk tubuh sebenarnya ya, untuk membantu pencernaan, untuk menjaga bakteri-bakteri baik di dalam tubuh, itu diperlukan ya. Misalnya air kelapa itu prebiotik. Kemudian buah apel, buah pisang itu juga alami mengandung enzim ya, itu juga sebagai prebiotik. Kemudian lagi ya madu itu juga prebiotik, yaitu mengandung enzim juga, bagus ya. Bila sahabat rimba ingin mendapatkan madu asli di mana, sahabat rimba boleh mencari di peternak atau
orang-orang yang terpercaya dari sahabat rimba ya. Bila ingin mendapatkan madu asli, sahabat rimba juga boleh menghubungi kami ya. Kami juga bawa lebah dan juga menjual madu yang asli murni, insya Allah. Insya Allah kami juga menyediakan untuk madu ya, karena kami juga berjualan madu juga. Kami juga hobi madu, hobi lebah madu ya. Ada madu kelanceng atau trigona dan madu habis cerana dan sebagainya. Oke sahabat rimba ya, itu adalah sedikit apa yang dapat saya bagikan di pagi kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat rimba semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.